wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Aminah Susmita Dewi dengan NIM 2019-310116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nazila Rospalevi dengan NIM 2019-310157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Diwuda Caksena dengan NIM 2019-310148. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cantika Ramadhani dengan NIM 2019-310125. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Abdullah Syahbuluda dengan NIM 2019-310134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Inka Aminah dengan NIM 116 akan menjelaskan tentang telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Yang pertama yaitu ada tren jaringan dan komunikasi. Pada zaman dahulu perusahaan menggunakan dua jaringan, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon untuk menangani komunikasi suara dan jaringan komputer untuk menangani lalu lintas data. Nah, apa sih jaringan komputer itu? Setiap komputer di jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial atau sinyal radio dalam hal telepon seluler dan jaringan area lokal nirkabel atau WiFi. Sebagian besar jaringan juga berisi switch atau hub yang bertindak sebagai titik koneksi antar komputer. Hub yaitu perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan. Router adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk merutekan paket data melalui jaringan yang berbeda. Untuk Software Defined Networking atau SDN, yaitu sebuah pendekatan jaringan baru di mana banyak fungsi kontrol yang dikelola oleh satu program sentral. Kemudian, teknologi jaringan digital kunci. Jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada tiga teknologi utama. Yang pertama ada komputasi klien atau server, yaitu model komputasi terdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan berada di dalam komputer klien kecil yang murah. Yang kedua ada paket switching, yaitu metode pengeditan pesan digital ke dalam paket yang disebut mengirimkan paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia. Dan kemudian memasang kembali paket setelah mereka tiba di tempat tujuan mereka. Yang terakhir ada TCP atau IP dan konektivitas. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dan jaringan. TCP mengacu pada Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antara komputer. IP mengacu pada Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket data dan termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali paket selama transmisi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan maupun kelebihan dari sinyal analog dan sinyal digital. Keuntungan sinyal analog lebih mudah dalam pemrosesan, jumlah data yang tidak terbatas, memiliki kepadatan yang jauh lebih tinggi sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih halus dan pengolahan sinyal cukup mudah. Sedangkan kekurangannya, analog cenderung memiliki sinyal kualitas yang lebih rendah daripada digital, kebisingan yang tidak diinginkan dalam proses perekaman, biaya kabel analog tinggi dan tidak mudah dibawa-bawa, dan kualitas mudah hilang dan data dapat rusak. Sedangkan kelebihan dari sinyal digital mudah mengirimkan data melalui jaringan. Data digital dapat dengan mudah dikompresi. Setiap informasi dalam bentuk digital dapat dienkripsi. Peralatan yang menggunakan sinyal digital lebih umum dan lebih mudah, dan transmisi digital dapat berlangsung lebih cepat.
Sedangkan kekurangan dari sinyal digital adalah kebutuhan bandwidth yang lebih besar, kecepatan prosesor terbatas, sistem pemrosesan lebih kompleks, pengambilan sampel dapat menyebabkan hilangnya informasi, dan dapat menghasilkan kesalahan dalam kuantisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transmisi media dan transmisi kecepatan. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data karena jaraknya yang jauh. Sedangkan transmisi kecepatan merupakan salah satu prinsip komunikasi data. Kecepatan transmisi data dalam komunikasi data adalah jumlah data dalam bit yang melewati suatu medium dalam 1 detik. Umumnya, kecepatan transmisi data ini dituliskan dalam bit per detik atau bit per second atau disimbolkan dengan bps. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transmisi media dan transmisi kecepatan. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data karena jaraknya yang jauh. Sedangkan transmisi kecepatan merupakan salah satu prinsip komunikasi data. Kecepatan transmisi data dalam komunikasi data adalah jumlah data dalam bit yang melewati suatu medium dalam 1 detik. Umumnya, kecepatan transmisi data ini dituliskan dalam bit per detik atau bit per second atau disimbolkan dengan bps. Menjelaskan tentang internet global. Yang pertama yaitu pengertian internet. Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang sekarang menyaingi sistem telepon global dalam cakupan dan jangkauan. Ini juga merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien atau server dan internet working yang menghubungkan jutaan jaringan individual di seluruh dunia. Sebagian besar rumah dan usaha kecil terhubung ke internet dengan berlangganan ke penyedia layanan internet. Penyedia layanan internet atau ISP adalah organisasi komersial yang memiliki koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara ke pelanggan retail. Yang kedua yaitu pengalamatan dan arsitektur internet. Setiap komputer di internet diberi alamat internet protokol atau IP yang unik, yang saat ini merupakan nomor 32 bit yang ditunjukkan oleh 4 senar angka mulai dari 0 sampai 255 yang dipisahkan oleh periode. Karena akan sangat sulit bagi pengguna internet untuk mengingat string dari 12 nomor domain name system DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP. Nama domain adalah nama mirip seperti istilah Inggris yang sesuai dengan alamat IP numerik 32 bit unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Server DNS memelihara data base yang berisi alamat IP yang dipetakan ke nama domain mereka yang sesuai. Untuk mengakses komputer di internet, pengguna hanya perlu menentukan domainnya. Yang ketiga yaitu layanan internet dan alat komunikasi web. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server. Individu menggunakan kontrol internet apa yang mereka lakukan melalui aplikasi klien di komputer mereka, seperti perangkat lunak, browser web, data, termasuk pesan email dan halaman web, disimpan di server. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu di komputer yang jauh, dan server mengirimkan informasi yang diminta kembali ke klien melalui internet. Komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan ini meliputi email, grup diskusi elektronik, chatting, dan pesan instan. Yang kedua yaitu alat komunikasi web. Web adalah layanan internet yang paling populer. Ini adalah sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Situs web biasa adalah
kumpulan halaman web yang terhubung ke halaman rumah. Halaman web didasarkan pada Hypertext Markup Language atau HTML standar yang memformat dokumen dan menggabungkan tautan dinamis ke dokumen dan gambar lain yang tersimpan dalam komputer yang sama atau jauh. Halaman web dapat diakses melalui internet karena perangkat lunak browser web yang mengoperasikan komputer dapat meminta halaman web yang tersimpan di server host internet menggunakan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer halaman di web. HTTP adalah kumpulan huruf pertama di halaman setiap alamat web, diikuti oleh nama domain yang menentukan komputer server organisasi yang menyimpan dokumen bersama alamatnya disebut Uniform Resource Locator atau URL. Saat diketik ke browser, sebuah URL memberitahukan perangkat lunak browser ke tempat untuk mencari informasinya. Server web adalah perangkat lunak untuk menemukan dan mengelola halaman web yang tersimpan. Ini menempatkan halaman web yang diminta oleh pengguna di komputer tempat mereka disimpan dan mengirimkan halaman web ke komputer pengguna. Ada ratusan mesin pencari yang berbeda di dunia, namun sebagian besar hasil pencarian diberikan oleh 3 penyedia teratas. Yang pertama yaitu Yahoo, yang kedua itu Google, dan yang ketiga itu mesin pencari Bing milik Microsoft. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kabel dan akses internet. Yang pertama yaitu Bluetooth. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802,15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal yang berukuran kecil. Dapat menghubungkan sampai 8 peralatan dalam area seluas 10 meter yang menggunakan daya rendah. Yang kedua yaitu Wi-Fi dan akses internet nirkabel merupakan serangkaian standar 802,11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel juga dikenal sebagai Wi-Fi. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu WiMAX, memiliki jangkauan akses nirkabel mencapai 31 mil dan kecepatan transmisi mencapai 75 Mbps, dan kepanjangan dari WiMAX yaitu Worldwide Interoperability for Microwave. Revolusi nirkabel terdapat beberapa macam yaitu telepon seluler, smartphone, tablets, dan PC yang berkemampuan nirkabel telah berubah menjadi media yang dapat dibawa kemanapun dan platform komputasi yang memungkinkan dapat melakukan berbagai tugas komputasi yang biasa dilakukan oleh komputer pada desktop dan masih banyak yang lainnya. Sistem seluler generasi awal dirancang terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari Radio Frequency Identification atau RFID, yaitu sistem identifikasi frekuensi radio yang menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Yang selanjutnya, adapun cara kerja RFID yang pertama, yaitu sebuah microchip menyimpan data, termasuk nomor identifikasi. Bagian lain dari label adalah sebuah antena yang memancarkan data ke mesin pembaca. Yang kedua, memiliki sebuah antena yang mentransmisikan data terus-menerus. Ketika pembaca RFID mendeteksi keberadaan sebuah label, pembaca ini akan membangunkannya, menginterogasinya, dan mengkode data tersebut. Kemudian, pembaca akan mentransmisikan data ke sistem komputer melalui koneksi kabel atau nirkabel.
Dan adapun yang selanjutnya, yang terakhir yaitu yang ketiga, memproses data dari label yang telah disampaikan oleh mesin pembaca. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa sebuah jaringan nirkabel ini lebih praktis dan enak dibawa untuk kemana-mana. Namun jaringan nirkabel juga lebih rentan karena siapapun bisa masuk dalam jaringan sebuah sinyal. Banyak jaringan menawarkan WEP, percaya secara privasi, sistem keamanan menjadi rentan terhadap penyusupan. Masalah keamanan menyebabkan beberapa usaha memperkenalkan kabel jaringan sampai keamanan dapat ditingkatkan. Selain jenis keamanan untuk jaringan wireless adalah WPA. Keamanan untuk menyediakan lebih dari jaringan nirkabel yang mengatur keamanan WEP.